Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatun Nima dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Arab 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi epistemologi, di mana epistemologi ini merupakan cabang ilmu filsafat. Oke, yang pertama kita beralih ke pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sumber-sumber, struktur, metode, dan sahnya validitasnya pengetahuan. Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran atau ilmu tentang metode cara berpikir. Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber-sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan. Kita berlanjut ke sejarah epistemologi. Epistemologi muncul di Yunani digerakkan oleh kelompok yang disebut sofis, yakni seseorang yang secara sadar mempermasalahkan segala sesuatu. Pranarka menyatakan sejarah epistemologi dimulai pada zaman Yunani kuno, ketika seorang mulai mempertanyakan secara sadar mengenai pengetahuan dan merasa bahwa pengetahuan merupakan faktor penting yang dapat menentukan kehidupan manusia. Selanjutnya, Pranarka menjelaskan bahwa zaman modern ini telah membangkitkan gerakan Aufklärung, suatu gerakan yang meyakini bekal pengetahuan dapat menjadikan manusia mampu membangun tata dunia yang sempurna. Selanjutnya, kita beralih ke sumber terjadinya pengetahuan. Di sini ada 4 sumber pengetahuan dalam pembahasan epistemologi. Yang pertama adalah pengetahuan bersumber pada kesaksian atau otoritas. Yang kedua, pengetahuan bersumber pada persepsi indera. Yang ketiga, pengetahuan bersumber pada akal. Yang terakhir adalah pengetahuan bersumber pada intuisi, yakni kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Selanjutnya adalah pokok-pokok bahasan epistemologi. Pokok pengkajian epistemologi adalah ilmu, ma'rifat, dan pengetahuan. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan 2 poin penting. Yang pertama adalah cakupan pokok bahasan, yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu secara umum atau ilmu dalam pengertian khusus seperti ilmu usuli. Ilmu itu sendiri memiliki istilah yang menunjukkan batasan dari ilmu tersebut. Yang kedua adalah sudut pembahasan, yakni apabila subjek epistemologi adalah ilmu dan ma'rifat, maka dari sudut mana subjek ini dibahas, karena ilmu dan ma'rifat juga dikaji dalam ontologi, logika, dan psikologi. Untuk yang selanjutnya adalah metode epistemologi. Di sini ada 5 metode, yakni yang pertama adalah metode induktif, merupakan metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua, metode deduktif, yakni metode yang menyimpulkan data-data empirik dalam suatu sistem pernyataan yang runtuh. Empirik ini adalah data yang dihasilkan dari hasil penelitian. Yang ketiga, metode positivisme, yakni metode yang berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, dan yang positif. Yang keempat, metode kontemplatif, metode yang menyatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan. Yang kelima, metode dialektis, yakni metode yang mengajarkan kaidah dan metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Untuk selanjutnya, ukuran kebenaran. Menurut para ahli epistemologi dan ahli filsafat, pada umumnya pengetahuan dapat dikatakan benar ketika seseorang terlebih dahulu menganalisa cara, sikap, dan sarana yang digunakan untuk membangun suatu pengetahuan. Di sini ada 3 teori. Yang pertama adalah the correspondence theory of truth, yakni kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh merupakan balnya atau faktanya. Yang kedua adalah the consistent theory of truth. Kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain,
yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Yang ketiga adalah the pragmatic theory of truth, bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung kepada faedah tidaknya ucapan tersebut. Dari tiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang ada dengan putusan-putusan lain yang telah diakui kebenarannya dan tergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada tipe dan tingkatan kebenaran epistemologi. Di sini ada 4 tingkatan menurut Ansori. Yang pertama adalah kebenaran wahyu, kebenaran spekulatif filsafat, ketiga kebenaran positif ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah kebenaran pengetahuan biasa. Sedangkan menurut Andi Hakim Nasution dalam bukunya Pengantar ke Filsafat Sains menyatakan bahwa kebenaran mempunyai 3 tingkatan, yaitu hakul yakin, ainul yakin, dan ilmul yakin. Dan selanjutnya ada tipe kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran relatif, di mana kebenaran manusia dari sudut pandangnya sendiri yang terbatas terhadap kebenaran mutlak tersebut. Yang kedua adalah kebenaran absolut yang bersifat idealistik, di mana kebenaran mutlak yaitu kesesuaian antara kenyataan dan pernyataan yang tidak berubah oleh karena situasi dan kondisi apapun. Karena keyakinan bahwa kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan, itulah sebabnya ilmu pengetahuan selalu berubah-ubah dan berkembang. Dan sebagai contoh saya akan memaparkan secangkir kopi. Nah, secangkir kopi dari mana kita memperolehnya? Dari mana saja bahan-bahannya? Dan dari apa penyusun dari secangkir kopi tersebut? Begitu. Terus kita lanjutkan bagaimana proses pengolahannya. Dari biji kopi menjadi kopi bubuk dan diseduh. Bagaimana takaran ukurannya? Takarannya berapa agar menghasilkan secangkir kopi yang sangat lezat. Terus, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan sekiranya menjadi secangkir kopi yang sangat lezat untuk dinikmati? Nah, itu disebutkan dan metode tersebut itu termasuk contoh epistemologi. Begitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.